Halo adik-adik teruna, apa kabarnya? Kami berharap adik-adik teruna selalu sehat dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini berjumpa lagi dengan Kak Jen dan kakak-kakak yang lain untuk kami mengadakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Sebelum kita mulai ibadah Persekutuan Teruna pada pagi hari ini, kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPI berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan bertanda untuk gereja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari, wahai teruna GPI. Song-song masa depanku sepi, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Adik-adik tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu pembukaan yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 15, bait 1 dan 2, berhimpun semua. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini ya Tuhan, di ibadah hari Minggu pelayanan teruna, Tuhan kami akan beribadah memuliakan nama-Mu. Kami akan mempersiapkan diri kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami beribadah kepadamu, sehingga ibadah kami ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita masuk pada pembacaan Mazmur Puji-Pujian yang diambil dari Kitab Mazmur pasal 19, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Mazmur pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-8
sampai ayat yang ke-15. Demikianlah bunyinya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Adik-adik, kita menyanyikan nyanyian bersama dari Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 dan 5. Kidung Jemaat nomor 46 ayat 1 dan 5. Besarkan nama Tuhan. Adik-adik, siapkan hati dan pikirannya, kita masuk pada pemberitaan firman. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Sehat semua kan? Puji Tuhan. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Buka dari kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Sudah ketemu semua? Oke, kita berdoa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha kasih, yang kami kenal di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami melalui Roh Kudus, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kakak mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita akan membaca firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita terambil dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketika ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu."
Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik, tema firman kita hari ini adalah mengelola lingkungan hidup untuk kelangsungan masa depan. Mengelola lingkungan hidup untuk kelangsungan masa depan. Bacaan kita hari ini mengisahkan sebuah peristiwa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika menghadiri pesta perkawinan di Kana. Perkawinan adalah peristiwa yang penting dalam kehidupan seseorang dan keluarga besarnya. Karena itu, pesta perkawinan yang dilaksanakan harus dipersiapkan dengan baik, direncanakan dengan matang. Dengan demikian, acara dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan. Misalnya, makanan dan minuman harus dipersiapkan cukup agar para undangan yang hadir penuh sukacita dan bahagia pada saat pesta dilaksanakan. Adik-adik, dalam pesta perkawinan di Kana dikisahkan bahwa ketersediaan anggur untuk tamu undangan menipis. Hal itu tentu menjadi persoalan tersendiri bagi keluarga yang mengadakan pesta, karena jika dalam pesta perkawinan terjadi kekurangan anggur, maka akan memalukan pihak keluarga yang mengadakan acara tersebut. Dalam tradisi Yahudi, ketika pesta perkawinan dilaksanakan, minuman anggur wajib disediakan bagi para tamu undangan. Anggur melambangkan sukacita dan kebahagiaan. Karena itu, ketika pesta perkawinan dilaksanakan, maka anggur menjadi bagian penting untuk dipersiapkan. Namun demikian, minuman anggur dalam perkawinan bukan dimaksudkan untuk kemabukan. Pada waktu itu, Yesus bersama murid-muridnya sedang berada dalam pesta perkawinan tersebut. Ketika ibunya Yesus mengetahui bahwa cadangan anggur keluarga telah habis, maka ia menjumpai Yesus. Lalu menceritakan bahwa keluarga tersebut kehabisan anggurnya. Lalu apa kata Yesus, adik-adik? Bacaan kita di ayat 4, kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Adik-adik, Yesus tidak serta-merta melakukan apa yang diharapkan, namun dia mempertimbangkan segala hal. Yesus menolak permintaan ibunya karena belum waktunya bagi dia untuk melakukan tanda mujizat. Namun demikian, karena Yesus juga tidak mengharapkan pesta perkawinan tersebut mengalami kegagalan, maka Yesus mulai bertindak. Yesus berkata kepada para pelayan agar 6 tempayan yang disediakan diisi dengan air.
Kemudian tempayan-tempayan tersebut diisi dengan penuh. Setelah itu, Yesus meminta mereka agar mencedok air yang di dalam tempayan itu dan diberikan kepada pemimpin pesta. Ternyata adik-adik, air yang diisi ke dalam tempayan-tempayan tersebut berubah menjadi anggur yang berkualitas. Rasanya enak, bahkan lebih enak dari yang sebelumnya. Pemimpin pesta ketika mencicipi anggur tersebut merasakan hal yang tersebut, bahwa anggur tersebut sungguh enak. Lalu dia memanggil mempelai pria dan berkata, bacaannya ya adik-adik. Pemimpin itu berkata di ayat 10, adik-adik, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Adik-adik, apa yang dilakukan Tuhan Yesus di pesta perkawinan di Kana menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa untuk mengubah sesuatu yang ada di dalam dunia. Dan kehadiran Yesus memberi dampak yang positif, dampak yang baik bagi banyak orang lain. Pada saat pesta perkawinan Kana dan sesudah itu juga orang-orang mengetahui bahwa Yesus memberikan mujizat air menjadi anggur. Adik-adik, dari firman kita hari ini, kita bisa belajar beberapa hal bahwa bagaimana Yesus dan Ibu Yesus peduli akan sekelilingnya. Kita belajar bagaimana juga kita boleh peduli akan setiap apa yang ada di sekitar kita, peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Misalnya adik-adik, dari hal-hal yang kecil saja, bagaimana kita peduli ketika adik kita butuh bantuan untuk belajar. Apa yang kita lakukan? Ketika ibu kita butuh bantuan untuk membereskan rumah, minimal membersihkan kamar kita, apa yang kita lakukan? Atau ketika teman-teman kita ya di saat pandemi seperti ini butuh curhat, bisa melalui virtual atau WhatsApp atau media sosial yang lainnya, apa yang kita lakukan? Ya, kita belajar dari Yesus bahwa Yesus peduli dan juga sekaligus bertindak. Adik-adik, ada tindakan, kepedulian dan tindakan itu bisa membantu orang-orang di sekitar kita sehingga mereka merasakan sukacita, sama seperti keluarga yang melakukan pesta pernikahan di Kana. Mereka merasakan sukacita karena selama pesta berlangsung, anggur tersedia sampai pesta selesai. Demikian juga adik-adik, di dalam kehidupan kita, kita bisa bertindak ya Tuhan dan peduli terhadap sekeliling kita dengan membantu orang-orang yang memang butuh. Kepekaan dan tindakan dibutuhkan di dalam kehidupan kita agar semua merasakan sukacita. Tapi yang paling utama adik-adik, ketika kita melakukan itu, ketika kita peduli dan membantu orang-orang di sekeliling kita, satu hal yang harus kita ingat, kita butuh Yesus. Kita butuh bantuan Yesus untuk membantu kita untuk melakukan atau membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Untuk membantu teman-teman kita, orang tua kita, sesuai dengan porsi kita. Adik-adik nggak perlu hal-hal yang besar. Kita bisa melakukannya dengan yang kecil-kecil seperti yang tadi, membantu adik belajar, membantu ibu membereskan rumah, atau hanya sekedar mendengar teman kita yang curhat. Tapi dengan itu semua adik-adik, mereka merasakan sukacita. Orang-orang sekitar kita merasakan, menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Adik-adik, kita Persekutuan Teruna tahun ini akan merayakan ulang tahun yang ke-38 pada tanggal 30 Januari
2021 nanti. Dalam rangkaian HUT nanti adik-adik, sebagai bentuk kepedulian kita akan memberikan bingkisan kepada teman-teman adik-adik yang membutuhkan kebutuhan untuk keperluan sekolah mereka. Adik-adik, di dalam rangkaian HUT itu juga kita mengundang partisipasi adik-adik untuk berdonasi, membantu teman-teman teruna yang membutuhkan keperluan sekolah mereka. Adik-adik, ketika kita memperhatikan sekeliling kita juga membantu mereka agar masa depan mereka lebih baik melalui kita. Dan pasti itu semua karena berkat Tuhan. Nah, adik-adik, firman kita kembali mengajarkan kita, adik-adik, untuk peduli, bertindak, ya, bukan hanya peduli, tapi ada tindakan terhadap masalah-masalah di lingkungan kita, dan di dalam kepedulian dan tindakan itu ada Tuhan di dalamnya. Ingat adik-adik, ada Tuhan di dalamnya. Dan harapannya apa yang kita lakukan menjadi berkat bagi mereka dan menunjang masa depan mereka dan menunjang juga masa depan kita untuk hari esok dan yang akan datang. Amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita meresponsnya kita menyanyi dari Kidung Jemaat 376, bait 1 dan 4, ikut di Kau saja Tuhan. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Maha besar Engkau Allah yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang maha pengasih, Allah yang begitu setia memberkati kehidupan kami, yang menuntun kami kepada kebaikan hidup. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur, limpah terima kasih atas semua kasih sayang Tuhan bagi hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau bersyafaat dalam ibadah persekutuan teruna untuk adik-adik kami, teruna-teruna kami yang Engkau kasihi. Kami mau berdoa Tuhan bagi adik-adik kami, memberkati kesehatan mereka di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Biarlah kiranya adik-adik teruna kami ini dimampukan untuk melakukan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, memperhatikan larangan-larangan yang diberlakukan oleh orang tua mereka masing-masing, bahkan diberikan hikmat oleh Tuhan kepada tubuh mereka masing-masing untuk senantiasa boleh menjaga kesehatan dan menghindari supaya tidak terpapar oleh kondisi COVID-19 saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya adik-adik teruna kami senantiasa di dalam situasi dan kondisi perlindungan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan bagi pendidikan adik-adik teruna kami, biarlah melalui pembelajaran jarak jauh ataupun secara online yang dilakukan saat ini, mereka boleh tetap melakukan yang terbaik dalam persiapan-persiapan sekolah mereka. Mereka boleh mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh para guru, sehingga mereka tidak pernah ketinggalan Tuhan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang boleh mereka gunakan demi masa depan mereka.
Berkati kesehatan mereka Tuhan, berkati hikmat mereka, berkati tanggung jawab mereka sebagai seorang murid, supaya mereka boleh senantiasa memastikan bahwa mereka boleh mengikuti pendidikan dengan baik dan benar, dan berkatilah segala sesuatu yang diupayakan oleh adik-adik teruna kami untuk melaksanakannya dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua daripada adik-adik teruna kami. Kami berdoa bagi pekerjaan setiap orang tua Tuhan. Biarlah kiranya kasih sayang Tuhan memberkati pekerjaan mereka, memberkati upaya dan usaha yang mereka lakukan, sehingga mereka boleh tetap menjalankan kehidupan ini penuh dengan tanggung jawab, dan semuanya itu di dalam tuntunan dan kuasa kasih Tuhan. Bagi orang tua adik-adik teruna kami yang kehilangan pekerjaan ataupun yang berimbas daripada situasi COVID-19 ini, biarlah kasih sayang Tuhan juga menuntun mereka untuk melakukan yang terbaik. Tuhan akan membantu mereka mendapatkan rezeki yang Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga biarlah di tengah situasi pandemi seperti ini, orang tua teruna kami juga senantiasa dikasihi oleh Tuhan, diberikan kesehatan yang baik, dijauhkan daripada penularan penyakit COVID-19 ini. Mereka juga boleh senantiasa disiplin menjalankan aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan hikmat dan bijaksana mereka, Tuhan juga akan membantu mereka, menguatkan mereka melakukan ataupun menghindari daripada hal-hal yang akan membuat mereka terpapar daripada penyakit COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan orang tua teruna-teruna kami ini Tuhan hanya di dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi gereja Tuhan, khususnya gereja GPIB Yudea Tuhan dalam pelayanannya. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan, banyak sekali hal-hal yang harus berubah. Biarlah Tuhan gereja kami juga dimampukan untuk melakukan perubahan-perubahan yang tetap signifikan, supaya pelayanan kasih akan kebesaran nama Tuhan juga senantiasa boleh tetap dinikmati ataupun diperoleh oleh jemaat. Berkati kesehatan Tuhan para pendeta, para presbiter dan jemaat-jemaat yang ada. Biarlah semua yang mereka lakukan dalam kehidupan ini boleh membantu mereka untuk bertahan dalam situasi pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan segala sesuatu yang sudah dilakukan ataupun kehidupan yang dilakukan oleh para jemaat Tuhan di dalam kehidupan bergereja memampukan kami untuk tetap melayani Tuhan dalam kehidupan kami. Gereja-gereja-Mu Tuhan sepi, tetapi rumah-rumah jemaat-Mu menjadi ramai dengan adanya kebaktian-kebaktian yang sudah dilakukan di rumah tangga masing-masing. Dan biarlah Tuhan konsep itu yang kami percaya berasal daripada Tuhan tetap boleh terjaga walaupun pandemi nanti akan berakhir. Tetap Tuhan hubungan baik antara keluarga, masing-masing keluarga kepadamu Tuhan tetap dilakukan dengan baik juga. Dan semuanya hanya berdasarkan kasih sayang dan cinta kasih Tuhan saja yang berlaku di dalamnya. Kami berdoa juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami memberkati pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi dan juga Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta dengan para menteri, Kabinet Pembangunan, dan juga para pejabat tinggi yang ada di MPR DPR, bahkan para pejabat tinggi TNI dan Polri. Kami percaya Tuhan, hikmat dan bijaksana daripada-Mu saja yang memampukan mereka sampai dengan hari ini boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya juga hikmat dan kesehatan dan kekuatan yang daripada Tuhan juga akan senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan khusus bagi imunisasi vaksin yang akan dilakukan oleh pemerintah ataupun yang sudah dilakukan oleh pemerintah mulai hari kemarin. Biarlah Tuhan pemberian vaksin ini boleh berjalan dengan baik, dan pada akhirnya seluruh rakyat Indonesia boleh menerima vaksin ini, dan kami boleh hidup penuh dengan tuntunan dan kasih sayang Tuhan untuk kami dapat menghindari paparan daripada penyakit COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk upaya pemerintah yang sudah baik ini. Dan biarlah hari demi hari Tuhan memakai pemerintah kami untuk melakukan yang lebih baik lagi, yang terbaik untuk kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami percaya dan kami yakin Tuhan senantiasa menyendengkan telinga-Mu untuk mendengarkan seru doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon ampun untuk dosa dan salah kami.
Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang... Adik-adik, persiapkan persembahannya. Kita akan memberikan persembahan dan kita menyanyi dari Kidung Jemaat 393, bait 1 dan 3, Tuhan betapa banyaknya. Adik-adik silakan berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami telah melewati rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Tadi kami sudah memberikan persembahan juga untuk ungkapan syukur kami dengan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami ya Bapa. Tuhan berkatilah persembahan yang kami berikan ini. Biarlah persembahan kami ini bisa menolong untuk orang-orang yang membutuhkan. Bisa membantu pekerjaan pelayanan-Mu di muka bumi ini. Bisa membantu pelayanan kasih-Mu di gereja kami. Ya Tuhan, berkatilah persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, tetap bersuka cita ya dalam mengikuti rangkaian ibadah pada hari ini. Adik-adik, untuk warta Pelkat PT, adik-adik tetap menjaga jarak, tetap di rumah, rajin cuci tangan, memakai masker, selalu ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Nah, adik-adik, Pelkat PT juga ada kegiatan dalam rangka hari ulang tahun Persekutuan Teruna yang ke-38. Rangkaian kegiatan tersebut adalah pertama, webinar
yang akan diadakan pada tanggal 31 Januari 2021. Dan kedua adalah pembagian bingkisan bagi teman-teman kalian yang membutuhkan. Nah, untuk pembagian bingkisan juga ada partisipasi adik-adik di situ. Adik-adik bisa melihat di media sosial berupa WhatsApp group atau Instagram, flyer dan detail kegiatan tersebut. Nah, adik-adik tetap sehat, semangat, dan tidak bosan-bosannya untuk beribadah memuliakan Tuhan. Demikian warta Pelkat PT pada hari ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 346 bait 1 dan 2. Kidung Jemaat 346 bait 1 dan 2. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami ucap syukur ya Bapa atas firman yang kami dengar. Biarlah firman ini ya Tuhan boleh kami pakai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik untuk ibadah hari ini.